Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa isi pesan dari SIP itu ada dua bentuk, yaitu satu berupa request dan kedua berupa respon. Request itu berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, serta salam sejahtera untuk siswa dan siswi kelas 12 TKJ. Kita bertemu lagi di pelajaran Ibu pada pertemuan yang ketiga, mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Sebelum Ibu ingin menyampaikan materi pembelajaran atau pokok bahasan pada hari ini, maka terlebih dahulu Ibu mengingatkan kembali bahwa Ibu mengajar bidang studi teknologi layanan jaringan khusus untuk kelas 2 dan kelas 3. Teknologi layanan jaringan di kelas 3 ini adalah untuk melanjutkan teknologi layanan jaringan di kelas 11. Untuk hari ini, Ibu akan membahas materi pembelajaran atau pokok bahasan tentang pemahaman dasar Session Initiation Protocol atau disingkat dengan SIP. Baiklah, sekarang kita akan memulai materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan pada kalian pada hari ini. Baik, sekarang kita memasuki materi pembelajaran atau pokok bahasan tentang pemahaman dasar apa itu Session Initiation Protocol atau disingkat dengan SIP, khusus untuk di kelas 12 TKJ. Nah, untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan yang Ibu sampaikan atau berikan kepada kalian, itu dengan tujuan pembelajaran bahwa satu, peserta didik itu dapat menjelaskan apa sih pengertian tentang SIP. Kedua, peserta didik juga dapat menyebutkan komponen-komponen apa yang nanti terdapat dan protokol apa yang nanti ada di dalam SIP tersebut. Ketiga, peserta didik dapat memahami perintah pada SIP. Dan empat, peserta didik dapat mengetahui gimana cara instalasi server soft switch pada SIP. Baik, di sini adalah tentang materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu satu, sub materinya itu ada tentang pengertian SIP. Kedua, arsitektur SIP-nya. Ketiga, jenis-jenisnya. Keempat, gimana cara kerja SIP-nya. Kelima, perintah. Kemudian apa kelebihannya dari SIP tersebut. Dan yang terakhir, yaitu nanti Ibu akan memberitahu kepada kalian langkah-langkah atau cara untuk instalasi servernya. Baiklah, sekarang kita masuk dalam pengertian Session Initiation Protocol atau disingkat dengan SIP. Apa definisi dari SIP? SIP adalah merupakan suatu signaling atau pensinyalan protokol dan pengontrolan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Nah, di sini sisi multimedianya itu merupakan pertukaran data antar user itu adalah pengguna atau pemakai. Contohnya yang meliputi apa? Sesi multimedia itu meliputi suara, video, dan teks. Nah, seperti layaknya HTTP, yaitu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, SIP merupakan client server protokol yang menggunakan model transaksi request dan response. Nah, sekarang kita memasuki adalah pembangunan suatu jaringan komunikasi multimedianya dengan hubungan dengan SIP yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu di sini ada 5 tahap. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu melakukan user location atau lokasi pengguna. Nah, tahapan ini bahwa dia untuk menentukan sesi penggunanya yang nanti akan berkomunikasi. Kedua, user availability atau artinya ketersediaan pengguna, yaitu untuk menentukan tingkat keinginan pihak user untuk terlibat dalam komunikasi. Kemudian yang ketiga, user capability atau dengan artinya kemampuan pengguna, yaitu menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang digunakan untuk komunikasi. Yang keempat, session setup, artinya adalah pengaturan sesinya. Dia merupakan aspek yang melibatkan
penentuan point to point dan panggilan multipartai yang ditetapkan dengan parameter sesi yang disepakati. Yang terakhir adalah session management atau artinya manajemen sesi, yaitu suatu aspek yang menentukan atau melibatkan mutasi dan pemutusan sesi. Meliputi apa aja session management itu? Meliputi dari transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan masuki ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang arsitektur SIP. Ya, apa aja yang ada arsitektur dari session invitation protokol tersebut? Nah, komunikasi pada SIP dilakukan dengan mengirimkan message atau pesan yang berbasis HTTP. Setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan SIP URI. Contohnya, SIP URI sip.2dd@tkj.com ya. Itu adalah alamat HTTP-nya dari URI atau singkatan dari Uniform Resource Identification. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa isi pesan dari SIP itu ada dua bentuk, yaitu satu berupa request dan kedua berupa respon. Request itu berarti dikirim dari klien ke klien, itu request berarti permintaan. Kemudian respon itu berarti dikirim dari server ke klien. Respon itu berarti tanggapan ya. Nah, di sini arsitektur SIP itu ada dua, meliputi apa aja? Ada dua komponen ya. Arsitektur SIP itu ada dua komponen, yaitu user agent dan SIP server. Ya, kalau user agent itu merupakan endpoint dari sebuah sistem dan memuat dua subsistem, yaitu user agent client atau disingkat dengan UAC yang membangkitkan request dan user agent server atau UAS yang merespon dari request. Sedangkan kalau SIP server itu kesatuan fungsi logika yang mana tidak perlu memisahkan alat secara fisik. Nah, kalau kalian ingin melihat gambar seperti apa arsitektur yang terdiri dari dua komponen tersebut, kalian bisa lihat gambarnya itu yang ada sebelah kiri. Ya, di sini sebelah kiri itu ada yang tadi disebutkan, ada user agent client dan user agent server. Nah, di sini dia berhubungan dengan yang namanya SIP proxy. Ya, kalau user agent client itu berhubungan dengan SIP proxy di A. Kalau user agent server itu dia berhubungan di SIP proxy B. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu dari jenis-jenis server SIP. Nah, jenis-jenis server SIP itu ada 5, ya, terdiri ada 5, yaitu yang disebut dengan 1. User agent, ya. Kedua, redirect server. Ketiga, proxy server. Keempat, Painter, dan yang ketiga yang kelima location server. Jadi ada 5 ya jenis-jenis server SIP-nya. Nah, di sini dia unsur-unsur itu secara individu melibati, yaitu konfigurasi meliputi dari konfigurasi SIP-nya. Nah, gambarnya kalian bisa lihat gambar sebelah kiri. Nah, di sini adalah 5 ya. 5 jenis-jenis dari SIP, yaitu 1 proxy server, kemudian kedua yaitu redirect server, ketiga location server, kemudian ada Painter dan ada location server. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuki lagi yaitu ke cara kerja SIP-nya. Gimana cara kerja SIP-nya? Nah, cara kerja SIP-nya itu yaitu ke materi selanjutnya sebelumnya itu kan ada pesannya, yaitu pesannya dia bekerja itu dengan cara request dan respon. Ya. Nah, di sini gambarnya kalian bisa lihat juga gambar yang ada di sebelah kiri. Ya, ini adalah cara kerja dari SIP-nya. Ya, kemudian operasi signaling apa yang dilakukan oleh SIP? Dia bisa menjadi disederhanakan menjadi 6, yaitu 1 pengalamatan SIP, 2 menentukan lokasi SIP server, ketiga transaksi SIP, keempat invitasi SIP, kelima menentukan lokasinya, dan yang keenam yaitu mengubah sesi yang tengah dilakukan. Ya. Baik, selanjutnya ada tentang perintah-perintahnya. Nah, di sini perintah-perintahnya kalian bisa perhatikan gambar yang di sebelah kiri, yaitu perintah-perintahnya itu ada 6, ya. Ada 7 ternyata. Ternyata ada 7 ya untuk perintahnya. Ada yang disebut dengan invite,
acknowledgement, by, cancel, option, register, dan info. Nah, untuk definisinya ataupun untuk penjelasannya kalian bisa baca atau bisa lihat sendiri keterangannya nanti ya. Di sini semuanya lengkap. Jadi kalian bisa baca lagi, diulang ya. Kemudian Ibu langsung lanjut lagi. Nah, di sini adalah tadi kan sudah diketahui adalah baru jenis-jenis SIP-nya. Sekarang jenis-jenis protokol SIP-nya. Nah, jenis-jenis protokol SIP-nya ini didukung oleh beberapa protokol. Apa aja? Yaitu IETF Session Description Protocol atau disingkat dengan SDP. Kemudian IETF Session Announcement Protocol disingkat dengan SAP. Yang ketiga IETF Real Time Transfer Protocol disingkat dengan RTP. Yang keempat Real Time Control Protocol disingkat dengan RTCP. Dan yang terakhir adalah itu_T codec ya. Di sini dia merupakan protokol-protokol dari jenis-jenis protokol SIP ya. Ada apa di sini? Ada yang masih mau ditanyakan lagi? Apa bisa dilanjutkan? Kalau mau dilanjutkan, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya itu adalah tentang arsitektur fungsi soft switch ya. Ada beberapa macam arsitektur fungsi soft switch, yaitu pertama sebagai manajemen plan. Manajemen plan ini untuk berlangganan dan ketetapan jasanya atau layanan, dukungan operasional, penagihan dan tugas manajemen jaringan lainnya. Kemudian yang kedua, service and application plan, yaitu untuk menyediakan kendali logika dan pengeksekusi satu atau lebih jasa layanan atau aplikasi di dalam suatu jaringan VoIP ya. Yang ketiga yaitu call control and signaling plan, yaitu untuk mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP khususnya pada transport plan. Yang terakhir adalah transport plan itu untuk mengirimkan pesan antar jaringan VoIP ya. Ini adalah arsitektur fungsi soft switch. Kemudian tadi ada arsitektur fungsi soft switch, sekarang masuk ke arsitektur jaringan. Nah, arsitektur jaringan itu ada terdiri dari tiga hal. Tiga halnya itu adalah yang disebut pertama terdiri dari application server, kemudian media gateway atau MG singkatannya, dan yang ketiga signaling gateway atau SG. Application server adalah entitas pengeksekusi aplikasi untuk menyediakan logika layanan. Kemudian media gateway untuk merutekan trafik dalam jaringan soft switch dan untuk mengirim atau menerima jaringan yang berbeda. Kemudian signaling gateway itu sebagai gerbangnya ya, sebagai gerbang antara jaringan signal SS7 dengan node-node yang lain pada jaringan IP yang dikontrol oleh soft switch ya. Itu adalah tiga komponen atau tiga hal yang ada dalam arsitektur jaringan. Kemudian tadi ada arsitektur fungsi soft switch, kemudian ada arsitektur jaringan, dan ada lagi yang namanya arsitektur layer. Nah, adapun dalam arsitektur layer itu juga ada tiga ya, ada tiga komponen, tiga bagian ya. Apa aja ya? Yang pertama application layer. Kalau layer ini itu layer itu berarti dia lapisan ya. Berarti application layer itu berarti lapisan aplikasi. Kemudian control layer berarti lapisan kontrol. Transport layer berarti lapisan transport ya. Kalau application layer merupakan bagian jaringan yang menyediakan dan mengeksekusi satu atau beberapa aplikasi layanan di dalam IMS. Nah, sedangkan kalau control layer itu merupakan jaringan sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen jaringan pada layer diterima oleh transport layer. Sedangkan kalau tentang keterangan transport layer itu merupakan jaringan sebagai media transportnya,
bagi semua message atau semua pesan yang ada di dalam jaringan. Ya, itu adalah mengenai penjelasan dari arsitektur layer. Nah, sekarang di sini adalah aplikasi-aplikasi yang ada dalam penerapan di SIP atau Session Initiation Protocol dan kelebihan dari SIP-nya. Nah, ada beberapa aplikasi yang dalam penerapan SIP-nya, yaitu sebagai berikut. 1. Voice over Internet Protocol atau singkatan dari VoIP. Kedua, konferensi multimedia, text messaging, event notification, dan yang terakhir adalah unified messaging. Ya, ini merupakan aplikasi-aplikasi dalam penerapan di SIP. Nah, kelebihannya apa aja sih dari SIP tersebut? Kelebihannya itu dia ada general purpose, ya, arsitektur yang terdistribusi dan scalable. Dia bisa jaringan yang sederhana, mobility, dan layanannya itu dapat dibuat dengan call processing language, disingkat dengan CPL. Nah, dia gabungan dari call processing language dan common gateway interface. Nah, call processing language dan common gateway interface itu dia ada dibagi lagi. Ada beberapa, yaitu call waiting, call forwarding, dan call blocking. Kemudian ada call forking, instance messaging, dan find me atau follow me. Ya, itu bagian-bagian dari call processing language dan common gateway interface. Baik, sekarang ini Ibu akan memberikan kalian yaitu tahapan-tahapan atau bagaimana cara untuk instalasi server source switch-nya yang berbasis SIP. Nah, berikut ini ada tahapan instalasi dan peralatan yang dibutuhkan dalam instalasi software Asterix. Ya, karena kebanyakan itu kalau VoIP yang dipakai itu software Asterix-nya. Nah, di sini ada tahapan instalasinya. 1. Menghubungkan SIP proxy dengan PBX, System Exciting sebagai gateway ke PSTN. Yaitu dari SIP proxy itu dia dihubungkan dengan PBX sebagai gateway yang nanti bisa disambungkan ke telepon biasa. Kemudian 2. Migrasi exciting user dan service ke SIP. 3. Melakukan routing panggilan keluar maupun koneksi internet. Ya, jadi dia juga bisa sebagai instalasinya sebagai routing. Ya. Baik, sekarang peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan untuk instalasi server source switch-nya? Peralatan yang dibutuhkan itu pasti 1. Adanya yang namanya sebuah PC. PC itu berarti personal komputer. Ya, itu harus ada. Kedua, sambungan ke LAN. Karena nanti dia bisa sebagai koneksinya, ya. Kemudian sambungan internet. Ya, ini ada peralatan nanti yang dibutuhkan untuk instalasi server soft switch berbasis SIP. Nah, berikut adalah langkah-langkah atau prosedur instalasinya. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya pertama, kalian bisa mengambil software Asterix dan Asterix Sound. Ya, maksudnya mengambil itu berarti mendownload, bukan diambil begitu aja. Kalau diambil begitu aja kan itu barat. Kalau ini kalian bisa download. Nah, download untuk software Asterix-nya dan Asterix Sound itu kalian bisa buka link ini, yaitu linknya namanya http://www.asterix.org. Ya, ini linknya. Nanti kalian bisa mendownloadnya software tersebut. Nah, pada saat tulisan nanti ditulis ada 2 jenis versinya, yaitu ada versi Asterix 1.4.0.tar.gz atau Asterix garis tengah 12.15.tar.gz. Nah, ini biasanya dipakai yang lebih mudah sih Asterix. Contohnya adalah Asterix 12.15. Ya. Ini tulisan nanti yang ada di kalau kalian sudah mendownload software Asterix tersebut. Kemudian yang kedua itu untuk suara operator wanita yang dibutuhkan itu ya ini adalah untuk linknya ya. Ini alamatnya Asterix garis tengah sounds kemudian garis tengah 1.21.tar.gz. Ya, nanti kalau kalian sudah ada suara operator wanitanya,
Nah, kalian langsung dikopikan semua tuh file-file yang dibutuhkannya. Nah, ini nanti ya cara-caranya. Nanti kalian bisa belajar di rumah untuk mendownload atau menginstal software Asterix tersebut. Ya, ini langkah-langkahnya yang nanti kalian bisa sampai sukses untuk mendownload software aplikasi tersebut. Ya, baiklah. Kemudian dari konfigurasi tadi, dari kalian sudah menginstal, itu ada konfigurasinya. Konfigurasi yang 3, yaitu konfigurasi enum.conf. Conf itu kemarin aku bilang, Ibu sudah sampaikan bahwa conf itu singkatan dari config, ya. Kedua, konfigurasi sip.conf. Ketiga, konfigurasi extension.conf, ya. Itu konfigurasi dari instalasi SIP-nya. Baik, dari semua materi yang Ibu sampaikan, bahwa di sini Ibu ingin menyampaikan kembali kesimpulan apa aja yang didapat dengan penjelasan Ibu dari materi pembelajaran atau pokok bahasan yang Ibu sampaikan hari ini. Bahwa materi yang kesimpulannya yaitu bahwa kita tadi sudah sesuai dengan materi pembelajaran itu pemahaman dasar session initiation protokol, yaitu bahwa pengertian itu merupakan suatu secondary protokol pada layar aplikasi yang berfungsi, ya. Kemudian kedua, kesimpulannya itu tentang komponen-komponennya. Apa aja komponen-komponen dan protokol dari SIP tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, arsitekturnya, ya. Arsitektur yang ada tadi 2 komponennya, yaitu user, agent, dan SIP server. Kemudian perintah-perintah dalam SIP-nya itu ada 7, ya. Yaitu ada yang namanya invite, acknowledgement, buy, control, option, register, dan info. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi penerapan dalam SIP itu ada Voice over Internet Protocol atau VoIP, konferensi multimedia, text messaging, event notification, dan unfired messaging, ya. Dan nanti yang terakhir itu adalah tentang yang terakhir yaitu kesimpulannya. Konfigurasinya itu ada 3. Apa aja tadi konfigurasinya? Konfigurasi ada 3 itu konfigurasi enum.conf, kemudian konfigurasi sip.conf, dan ketiga adalah konfigurasi extension.conf. Ya, baik, sampai di sini tentang materi pembelajaran atau pokok bahasan yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada kesalahan ataupun materi pembelajaran atau pembahasan yang Ibu sampaikan pada hari ini agak sedikit belibet, ya, bahasa Inggrisnya, Ibu mohon maaf, ya. Kalau misalnya kalian ada hal yang belum kalian mengerti, gitu kan, Bu, gimana sih cara instalasi tadi? Saya belum tahu. Kalian bisa mau menanyakan langsung mengenai materi pembelajaran atau pokok bahasan yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, maka kalian dapat menanyakan langsung kepada Ibu dengan menghubungi link yang ada di kolom description di bawah ini, atau kalian dapat mengirimkan email langsung ke Ibu. Nanti Ibu kalau memang itu insya Allah Ibu bisa bantu, ya. Kalian bisa langsung kirim ke alamat email Ibu di endaprihantin5@gmail.com, ya. Baik, sampai di pembahasan materi selanjutnya, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.